Spoilers, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Cinta dan Strategi untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Zhao King yang beristirahat di sebuah kedai. Saat ini Zhao King berencana akan mendatangi Jinsu karena ia yakin Jinsu mau bekerja sama di tengah kekacauan ini. Setelah itu ia pun sampai di perguruan Zangyang untuk menemui Jinsu dengan menawarkan ia akan membantu masalah yang Jinsu alami saat ini, yaitu adanya Kaisar Ai di tangan Jinsu. Ia meminta agar Kaisar Ai diserahkan kepadanya supaya bisa digunakan sebagai senjata. Sedangkan Sanzang meminta agar Jing Huan memberikan kesempatan kepada dirinya dengan memberikan pasukannya untuk menangkap Susuan. Namun Jing Huan menolak hal itu karena ia yang sudah memberikan banyak kesempatan dan Sanzang selalu gagal. Sehingga ia pun memutuskan untuk mencabut posisi Sanzang sebagai jenderal kerajaan. Lalu ketika keluar, di sana sudah ada Yang Huang yang memberikan surat dari Zhao King yang memintanya untuk Sanzang datang ke perguruan Zangyang. Sementara itu Zhao King yang sudah membaca surat dari Susuan, ia pun berencana untuk melawan Susuan nantinya, tapi dengan rencananya sendiri. Singkatnya, pasukan Desa Wu'er dan pasukan dari perguruan Zangyang pun pada akhirnya bertemu. Lalu Susuan pun mengucapkan terima kasih atas kedatangan semua orang di sana dan mulai mengungkapkan kebenaran yang telah terjadi di masa lalu. Ia kemudian mempersembahkan arak di sana dan bukan untuk Jinsu melainkan untuk semua para pendekar yang telah mati serta untuk keadilan yang harus ditegakkan. Lalu ia pun membahas tentang fitnah yang ia terima selama ini. Padahal saat itu Jinsu lah yang telah membunuh gurunya. Namun Jinsu tetap tidak mau mengakuinya. Dan juga mengungkapkan kasus pembantaian dari beberapa klan yang dulu dibantai oleh Jinsu. Dengan bukti sebuah surat dari beberapa klan yang dibunuh olehnya. Terlihat Susuan yang menerima serangan dari Jinsu tanpa melawan. Hal ini sebagai harga yang Susuan bayar untuk membersihkan nama semua pahlawan agar mereka semua tidak dihina lagi. Baimo kemudian melaporkan kematian Susuan kepada Zhao King. Mendengar itu Fei pun langsung jatuh pingsan karena terkena racun oleh Zhao King. Dan Zhao King pun berencana untuk pergi ke tempat Jinsu berada. Sementara Jinsu yang tak mau mengakui akan kesalahannya itu dengan mengatakan kalau ia yang saat ini menjadi pemimpin dunia persilatan justru membuat perdamaian. Namun semua pendekar yang sebelumnya sudah mengetahui akan kejahatan Jinsu selama 10 tahun terakhir ini membuat mereka satu persatu berpihak kepada Desa Wu'er. Dengan melihat hal itu, Jinsu pun berencana untuk membunuh mereka semua. Namun untungnya datang Zhao King menghentikannya dengan mengancam yang akan terjadi jika sampai Jing Huan tahu kebenarannya tentang Jinsu yang sudah menipunya selama 10 tahun ini. Sehingga Jinsu pun memutuskan untuk mundur dengan membawa jasad Susuan kembali ke perguruan Zangyang. Sementara Fei yang sudah tersadar kembali, ia pun menggunakan sedikit tenaga dalamnya untuk mengembalikan energi lainnya agar ia bisa mengejar Jinsu yang saat ini sedang membawa gurunya dan sedikit membuang racun yang ada. Setelah berhasil bertemu dengan mereka, ia pun memohon kepada Jinsu untuk memberikan gurunya kepadanya. Namun tetap saja Jinsu dan lainnya mengabaikannya, yang membuatnya kembali pingsan karena racun itu sudah menyebar ke dalam organnya. Dan singkatnya, Fei yang sudah sembuh dari racunnya, ia pun membuat sebuah makam untuk gurunya dan berjanji akan membalas dendam sang guru. Sedangkan Jing Huan yang sudah tahu kabar Kaisar Ai yang berada di tangan Jinsu dan saat ini memerlukan seseorang yang bisa ia gunakan. Yang Huang kemudian mendatangi Zuyan. Ia menjanjikan jika tuannya akan membantu Zuyan mencapai tujuannya, di mana Zuyan akan diperkenalkan kepada Jing Huan. Di sini Zuyan merasa kalau perguruan Zangyang yang seharusnya tidak ada karena mereka yang merupakan dalang di balik kedua orang tuanya dihukum mati.
Dengan melihat tekad Zuyan, Jinghuan pun menjanjikannya akan membantu untuk memusnahkan dunia persilatan. Namun sebelum itu Zuyan harus memberikan bukti kepadanya dengan membunuh orang-orang di kediaman Sanzang tanpa menggunakan pedangnya. 躲2个时辰之后还能够活着出来。是，后爷。 Sementara Zhou Qing kembali menemui Jinsu dengan menjelaskan jika Kaisar Ai diberikan kepada Jinghuan maka dunia persilatan akan hancur. Karena itu ia memberikan rencana lain, yaitu dengan dirinya yang menyamar sebagai Kaisar Ai dengan racun kuning pada dirinya akan membantu Jinghuan percaya karena Kaisar Ai memiliki racun kuning tersebut. Kemudian Lingxi memberitahukan lokasi keberadaan Kaisar Ai yang sudah ia temukan, dan kini Zhou Qing berencana akan memanfaatkan Fei sekali lagi untuk membawa Kaisar Ai keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara itu Zuyan yang terus bertarung dengan orang-orang di kediaman Sanzang. Pada akhirnya Zuyan pun berhasil membantai mereka semua, dan kini Zuyan akan menjadi jenderal baru menggantikan Sanzang. Lalu di malam harinya Zhou Qing yang masih di perguruan Zangyang. Kemudian ia pun didatangi oleh Fei yang berniat untuk membunuhnya. Dan Zhou Qing pun menjelaskan kalau Susuan sendirilah yang bersedia untuk mati. Dulu ia selalu berusaha untuk mengejar Fei, tapi Fei selalu menolak. Dan kini Fei yang mengejarnya dan mengharapkan nyawanya. Saat ini ia pun meminta agar Fei mulai membantunya sekali lagi untuk membawa Kaisar Ai kepadanya. Dan ia pun meyakinkannya jika ini juga keinginan dari Susuan. Lalu Fei pun menjelaskan misi yang diberikan oleh Zhou Qing. Ia pun pergi ke jalan rahasia untuk sampai di kuil, di mana saat ini Kaisar Ai sudah menjadi seorang biksu. Dengan mengetahui murid Susuan yang datang, Kaisar Ai pun mau untuk ikut keluar. Sementara itu Jinsu yang mendapatkan surat peringatan dari Jinghuan, dan ia pun ragu untuk menyerahkan Kaisar Ai atau tidak, karena jika menyerahkan Kaisar Ai kepadanya, maka dunia persilatan akan musnah. Di sisi lain Zhou Qing yang langsung mengenalkan siapa dirinya kepada Kaisar Ai, dan Kaisar Ai pun masih mengingat akan jasa dari Zhou Qing. Saat ini Kaisar Ai sudah menjadi biksu dan melupakan masa lalunya. Namun ia selalu menunggu kesempatan untuk berjuang demi kerajaan, dan kini ia rela untuk mati di tangan Zhou Qing. Namun Zhou Qing terpaksa melakukan ini agar Kaisar Ai tidak jatuh ke tangan Jinghuan. Ketika Fei masuk, ia sudah melihat Kaisar Ai yang mati karena Zhou Qing. Lalu ia pun mempertanyakan kenapa Zhou Qing melakukan ini semua. Tapi Zhou Qing tidak memberikan jawaban sepatah kata pun. Sehingga ia pun merasa sudah ditipu dan dimanfaatkan oleh Zhou Qing selama ini. Dan Zhou Qing pun hanya bisa menjawabnya dengan kata maaf yang membuat Fei langsung menusuknya. Hingga pada akhirnya Jinsu pun melihat Kaisar Ai yang sudah mati, dan dengan Zhou Qing yang kondisinya sudah sekarat. Oleh karena itu, ia pun segera memanggil Baimo agar Zhou Qing tetap hidup. Di sisi lain, Zuyan yang diperintahkan oleh Jinghuan untuk membawa Kaisar Ai. Lalu keesokan harinya ia pun memimpin pasukan kerajaan untuk pergi menyerang kediamanmu, kuil Zaumu, dan perguruan Zangyang. Sementara itu keadaan Zhou Qing masih belum pulih, dan Jinsu pun sudah mendapatkan kabar jika Zuyan akan menyerang, dan ia berencana akan membiarkan para muridnya pergi dari sini jika ada yang berniat untuk pergi. Terlihat Yin dan Shen kemudian pergi ke sebuah kedai. Di sana para pendekar membicarakan kekacauan bela diri setelah kematian Susuan, dan kini pasukan kerajaan mengirimkan prajurit menyerang perguruan Zangyang yang dipimpin oleh jenderal baru yang jahat. Shen lalu meminta agar orang itu menjawab pertanyaannya mengenai kapan pasukan kerajaan menyerang perguruan Zangyang dan siapa jenderal baru yang memimpin prajurit tersebut. Sedangkan Wenxi yang sudah mendapatkan sebuah kabar jika Zuyan lah yang memimpin pasukan untuk menyerang perguruan Zangyang, yang kemungkinan saat ini Zuyan sudah menguasai teknik bela diri yang sangatlah kuat. Di sini Shen merasa kalau jenderal baru itu adalah Zuyan, dan kemungkinan rumor penyerangan pasukan kerajaan itu benar. Tapi ia tak berniat untuk membunuh gurunya. Namun Yin berniat akan membantu dengan mengingat jasa gurunya tersebut. Dan mendengar hal itu, Shen pun tidak akan membiarkan Yin untuk pergi sendiri.
Sedangkan Fei yang sampai di desa Wu'er tiba-tiba jatuh pingsan. Hingga di malam harinya ia pun tak kunjung sadar dan ia pun bermimpi tentang apa Zhou King ingin lakukan belakangan ini. Lalu keesokan harinya Wensi pun memberitahukan tentang penyerangan pasukan kerajaan. Kemudian datang Shen dan Yin meminta bantuan. Meskipun hubungan mereka buruk, namun Yin tetap memohon di sana. Lalu Shen pun menjelaskan kalau mereka datang untuk meminta bantuan. Ia tak menyalahkannya jika Wensi tak mau membantu. Lalu Wensi pun mau untuk membantu, namun bukan untuk perguruan Sangyang, melainkan demi menyelamatkan dunia persilatan. Kemudian Wensi meminta bantuan ke para pendekar yang tersisa, tapi mereka menolak untuk membantu. Lalu ia pun menjelaskan jika hal ini bisa memusnahkan dunia persilatan jika pasukan kerajaan menguasainya, karena jumlah mereka yang sangatlah sedikit. Ia pun menyarankan untuk memanfaatkan medan dalam memisahkan semua prajurit nantinya. Dan singkatnya Shen dan Yin pun datang ke perguruan Sangyang dengan menjelaskan kalau mereka datang untuk menyelamatkan dunia persilatan, bukan karena menyelamatkan perguruan Sangyang. Sementara Zuyan yang berada di kaki gunung sudah bersiap untuk menyerang. Terlihat pasukan perguruan Sangyang yang berniat untuk menahan pasukan Zuyan justru bertemu dengan warga desa Wu'er. Di saat itu pasukan belakang milik Zuyan pun sudah tiba di sana. Bahkan Zuyan sendiri juga sudah berhasil mengalahkan penjaga gerbang dan masuk ke perguruan Sangyang. Di sini Zuyan pun berteriak dengan datang membalaskan dendamnya kepada Jinsu untuk kedua orang tuanya. Lalu Shen dan Yin pun keluar untuk menghentikan Zuyan dengan mengingatkan akan janji mereka, di mana ia akan menghentikan Zuyan jika ingin menghancurkan dunia persilatan. Namun bagi Zuyan semua ini sudah terlambat. Sementara Fei yang tiba bertemu dengan Wensi dan kemudian datang Baimo ke sana untuk mengobati Zhou King, dan di sini ia pun tahu jika gurunya masihlah hidup. Sementara itu tetua di sana datang memberitahukan kalau pasukan Zuyan sudah musnah, di mana para warga desa Wu'er menghadapi mereka semua. Namun yang diinginkan Zuyan di sana adalah Jinsu. Sehingga terjadilah pertarungan Jinsu melawan Zuyan. Sementara Zhou King yang kemudian bersiap untuk melanjutkan rencananya, ia pun memberitahukan kalau akan melakukan sesuatu dan meminta untuk Fei melanjutkan hidup serta melupakannya. Yang pada awalnya Fei berniat untuk mengikuti Zhou King, tapi Zhou King menghentikannya dengan jarum akupunturnya. Kemudian Zhou King meminta agar Lingxi mengirimkan pesan kepada Kaisar Xiaoming, di mana perguruan Sangyang sudah musnah dan Kaisar Ai mati demi kerajaan, bahkan Jinsu yang mati di tangan Zuyan. Ketika Shen dan Yin masuk, mereka pun melihat Jinsu yang sudah sekarat. Lalu di sana Jinsu pun mengakui kalau yang membunuh keluarga Shen adalah dirinya, di mana di saat dulu ia memerintahkan Wensi sebagai senjatanya dengan racun pengendali yang membuat Wensi tak sadarkan diri dan membantai kedua orang tuanya Shen. Oleh karena itu, ia pun meminta maaf karena dulu ia yang ingin menguasai dunia persilatan. Sementara itu Fei yang berusaha mengendalikan energi Qi-nya dan ia pun berhasil keluar dari titik akupuntur tersebut yang langsung pergi untuk menyusul Zhou King ke perguruan Sangyang. Sedangkan Zhou King sendiri datang menghentikan Zuyan dan meminta melepaskan mereka dengan imbalan akan diberikan Kaisar Ai. Di sini Zhou King mengakui jika dirinya adalah Kaisar Ai dengan bukti sebuah stempel giok dan racun kuning yang ada pada tubuhnya. Dengan begitu Zhou King pun akan dibawa ke hadapan Qing Huan. Saat itu Zuyan kemudian berencana akan pergi ke kediamanmu dan ia meminta Yang Huang untuk membawa pergi Zhou King ke hadapan Qing Huan. Di sini ia sebenarnya meragukan Zhou King, namun bagi Zuyan palsu atau tidaknya itu tidak penting karena yang terpenting tugasnya adalah membunuh Jinsu dan melanjutkan pembantaian kepada perguruan lainnya. Di sini Yang Huang juga meragukan akan Zhou King yang merupakan Kaisar Ai dan ia mengancamnya tidak akan bisa keluar dari sana jika sampai berbohong.
Singkatnya, Zuyan pun telah tiba di kediamanmu. Namun di sana ia pun mendapatkan laporan kalau orang-orang dari kuil Zaumu sudah kabur dan kini tinggal Muing di sana yang lidahnya sudah terpotong. Lalu di malam harinya Zhao-King dijaga ketat oleh prajurit. Namun tiba-tiba prajurit yang menjaganya pergi meninggalkan kemahnya dan datang Fei yang menanyakan rencana Zhao-King karena saat ini ia akan menggunakan sisa hidupnya untuk menyelamatkan Zhao-King dari sini. Dibantainya kediamanmu sudah sampai kepada mereka dan sifat Zuyan kini sudah benar-benar berubah, yang kemungkinan orang-orang dari kuil Zaumu juga sedang bersembunyi ke desa Wu'er. Lalu Wensi pun menanyakan keberadaan dari Kaisar Ai dan Fei pun menjelaskan kalau Kaisar Ai sudah dibunuh oleh Zhao-King. Namun ia juga tidak tahu kenapa Zhao-King membunuh sang kaisar. Lalu keesokannya Zuyan terus melakukan perjalanan mencari petunjuk kemana orang-orang kuil Zaumu pergi. Sedangkan saat ini Lingxi menemui Kaisar Xiaoming dengan memberitahukan kalau Zhao-King saat ini berada di tangan Jing Huan. Dengan bersamaan Jing Huan yang mengetahui kalau Zhao-King sudah berbohong dengan mengatasnamakan Zhao-King adalah Kaisar Ai. Namun dengan meyakinkan Jing Huan, ia pun menunjukkan stempel giok serta bukti racun kuning pada dirinya yang bisa Jing Huan gunakan meyakinkan orang lain jika Zhao-King adalah Kaisar Ai. Dan ia pun memberitahukan kalau Kaisar Ai sebenarnya sudah mati. Dengan kondisinya saat ini, ia seperti Kaisar Ai daripada Kaisar Ai itu sendiri yang saat ini sudah menjadi seorang biksu. Namun saat ini ia hanya bisa bertahan hidup selama 3 bulan. Lalu ia pun menjelaskan alasannya melakukan ini semua untuk balas dendam kepada Kaisar Xiaoming karena Kaisar Xiaoming yang saat ini tidak bisa berbuat apapun demi rakyatnya. Di sini Yang Huang merasa ragu kalau Zhao-King pasti akan berkhianat. Namun Jing Huan percaya kalau Zhao-King pasti benar-benar membenci Kaisar. Sementara orang-orang dari kuil Zaumu bertemu dengan Yang Er dan diselamatkan oleh Wensi. Namun mereka pun berhasil dikejar dan dibunuh oleh Zuyan. Untungnya datang Yang Huang ke sana dan menghentikan Zuyan dengan memberikan perintah dari Jing Huan agar orang-orang dari dunia persilatan untuk menyerah. Sementara itu datang pelayan yang membawa obat yang ternyata adalah Fei. Lalu Baimo pun memberikan obat itu dan meminta agar Zhao-King tidak kaget karena akan datang Fei ke sana secara tiba-tiba. Di sini Fei pun tahu kalau Zhao-King tidak ingin melihat dirinya lagi karena hanya akan membuat Zhao-King ragu dalam menyelesaikan misinya. Untuk itulah Zhao-King meminta Fei untuk melupakannya. Namun Fei di sana menjelaskan kalau kelemahan Zhao-King bukan dirinya karena selama Zhao-King hidup maka hidup Fei pun akan berarti. Lingxi kemudian datang menemui Kaisar Xiaoming. Di sana Lingxi memberitahukan kalau Zhao-King ingin bertemu dan sudah menyiapkan rencana untuk Zhao-King bisa keluar. Di sini Zhao-King berencanakan meminum racun karena ia sudah tak peduli lagi akan resiko untuk hidupnya dan ia meminta bantuan untuk Baimo berpura-pura tidak bisa menyelamatkannya. Lalu tabib di sana tidak bisa menyelamatkan Zhao-King. Namun Jing Huan meminta agar Zhao-King tetap hidup selama 3 bulan ini. Karena itulah sang tabib menyarankan datang ke rumah pemandian untuk melancarkan saluran darah Zhao-King, yang mana hal itu sesuai dengan rencana yang sudah Zhao-King siapkan. Di sana Zhao-King bertemu dengan Kaisar Xiaoming yang menyamar menjadi seorang tabib. Dan kini kesempatan untuk sang kaisar menang sudah terlihat. Lalu Zhao-King pun meminta agar sang kaisar untuk melakukan sesuatu, yaitu untuk berpura-pura mati agar dirinya menjadi kaisar baru. Ia lalu akan bekerja sama dengan yang lainnya untuk membunuh Jing Huan. Dan ia menjanjikan Jing Huan akan mati sebelum masa hidupnya habis. Lalu laporan keadaan Zhao-King yang sudah membaik telah sampai kepada Jing Huan. Dan saat itu juga Zuyan sudah kembali dari misinya. Kabar kerajaan Guzi akan menyerang telah sampai kepada mereka. Dan itu akan menjadi langkah awal dirinya untuk menjadi kaisar baru. Namun sebelum itu Zuyan diminta untuk mengawasi Zhao-King. Dan ia juga meminta Zuyan untuk melindungi dirinya dengan iming-iming Zuyan inginkan.
Singkatnya, keesokan harinya kabar kerajaan Guzi akan menyerang sampai ke istana. Lalu para pejabat dan kaisar pun langsung mendiskusikan hal itu. Kabar Kaisar Xiaoming akan memimpin perang sampai ke Zuyan, dan sementara Zhou Qing masih dalam perawatan Baimo. Kemudian datang Jing Huan mengabarkan kalau sang kaisar yang akan memimpin perang, yang merupakan kekalahan langka dalam rencana Zhou Qing. Bahkan Jing Huan juga memaksanya untuk menikahi anaknya nanti, yang pada awalnya Zhou Qing berniat untuk menolak, namun Jing Huan terus beralasan untuk menikahkan anaknya tersebut, sehingga Zhou Qing pun dengan terpaksa menerima rencana pernikahan tersebut. Di sisi lain, Fei yang pergi ke kota, ia pun merasa telah diikuti oleh Zuyan dan ia pun sengaja memancingnya ke tempat yang sepi. Di sana Zuyan menanyakan apa yang akan Fei lakukan dan kenapa mencari Zhou Qing. Lalu Fei pun menanyakan balik kenapa Zuyan begitu berubah, karena dulu Zuyan yang berhati polos dan membela kebenaran. Ayah. Kemudian ia pun mengancam apa yang Fei akan lakukan, akan tetapi Fei tidak akan menjawab bahkan jika ia harus mati. Dengan mendengar hal itu membuat sikap Zuyan ini seperti dulu lagi dan menyuruh Fei untuk pergi dari sini sebelum sifat jahatnya ini kembali ke tubuhnya, yang ternyata selama ini Zuyan memiliki sifat ganda. Fei kemudian datang menemui Wenxi dengan menjelaskan kalau rencana Zhou Qing saat ini hanya untuk melindungi Kaisar Xiaoming dan menyerang Jing Huan di saat Jing Huan merasa menang, yang salah satunya cara untuk menghubungi Zhou Qing saat ini hanya melalui rumah pemandian, karena Wenxi yang ingin tahu apa rencana Zhou Qing selanjutnya. Hingga keesokan harinya sang kaisar sudah bersiap untuk berangkat memimpin perang. Di sana kaisar menyadari keberadaan Fei yang sudah disiapkan untuk menjaga keselamatan dirinya. Sementara itu Zhou Qing yang baru selesai melakukan perendaman, kemudian datang Lingxi atas perintah dari Wenxi dan ia bersedia untuk memberikan bantuan kepada Zhou Qing atas perintah dari sang kaisar. Singkatnya sudah 5 hari perang pun terjadi dan terlihat Jing Huan yang menunggu kabar tentang kematian sang kaisar yang saat ini memimpin peperangan, dan kabar itu pun telah sampai ke tangannya kalau sang kaisar Xiaoming telah mati dalam peperangan tersebut. Dengan mengetahui hal itu, ia pun datang ke kamar Zhou Qing dan mengabarkan jika sang kaisar sudah mati, sehingga pernikahan anaknya bersama Zhou Qing pun akan dipercepat, yang membuat kesehatan Zhou Qing semakin lemah karena kabar tersebut, sehingga ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke rumah pemandian agar bisa mendapatkan informasi di sana. Kabar kematian sang kaisar juga sampai kepada mereka dan mereka masih mencoba meyakinkan diri jika Fei masih selamat. Lalu keesokan harinya terjadi kepanikan di istana dengan mengumumkan kematian sang kaisar yang diakibatkan terkena sakit dalam perjalanannya. Untuk itu, para menteri menyarankan segera dinobatkannya kaisar baru karena mereka tidak bisa membiarkan kekaisaran sampai kosong. Dan disinilah Jing Huan menyatakan Kaisar Ai yang merupakan saudara dari Kaisar Xiaoming masihlah hidup. Lingxi kemudian datang ke rumah pemandian, namun ia juga masih belum bisa mendapatkan kabar kembalinya Fei, yang membuat sakitnya Zhou Qing semakin parah. Kabar kesehatan Zhou Qing yang memburuk sampai ke telinga teman-temannya. Semua ini karena Zhou Qing yang tidak tahu kabar tentang Fei. Lalu mereka pun mendapatkan kabar kalau malam ini Zhou Qing akan menikah dengan anaknya Jing Huan, karena Zhou Qing yang saat ini sudah dianggap sebagai Kaisar Ai, dan nanti anaknya Jing Huan itu kemungkinan akan membunuh Zhou Qing jika ada kesempatan di saat sudah dinobatkan menjadi kaisar, sehingga kekuasaan sepenuhnya akan berada di tangan Jing Huan, dan saat ini mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu datang pelayan ke ruangan Zhou Qing, namun ternyata bukan Fei yang datang, yang membuat Zhou Qing kondisinya semakin memburuk dan Baimo hanya bisa melihatnya saja. Di sini Baimo merasa sudah tidak ada harapan lagi dan ia berniat untuk mengajak Zhou Qing mati bersama dengan meminum racun yang mereka miliki. Namun Zhou Qing tidak bisa melakukannya karena ia harus membalaskan dendam atas kematian Fei, yang saat ini ia harus menjadi kaisar dan meracuni Jing Huan untuk mati bersamanya. Dan singkatnya pernikahan Zhou Qing dengan Pei Wan pun akan dimulai. Lalu seketika Zhou Qing pun mengingat tentang ia bersama dengan Fei,
yang membuatnya tak bisa melanjutkan proses pernikahan tersebut. Namun ternyata di sana terdapat Fei yang masih hidup dan menyamar sebagai pelayan. Dengan mengetahui hal itu, Zhao King pun melanjutkan rencananya demi membunuh Jing Huan nantinya, sehingga ia pun mengikuti proses pernikahan tersebut sampai selesai. Di saat mereka berdua di dalam kamar, Zhao King pun merasa kalau Pei Wan yang terbebani akan dengan tugas dari Jing Huan untuk membunuh dirinya. Karena hal itulah ia pun menawarkan untuk membantu Pei Wan terbebas dari hal ini. Kemudian Zuyan melaporkan mengenai para pendekar yang menerobos ke dalam penjara untuk membebaskan para pendekar lainnya. Dan di sini Jing Huan tidak menyangka jika para pendekar masih membuat masalah. Oleh karena itu, ia pun memerintahkan Zuyan untuk menginterogasi Yin yang saat ini sudah tertangkap. Zuyan kemudian datang menginterogasi Yin, namun Yin menjelaskan kedatangannya ke sini karena ingin bertemu dengannya, dengan memberitahukan kalau saat ini Zuyan sudah tersesat dan ia menginginkan sahabatnya ini kembali ke jalan yang benar. Dan keesokan harinya terlihat Yin yang sudah digantung di depan rumah Zuyan untuk dijadikan umpan agar teman-temannya datang ke sana. Lalu Shen bersama lainnya juga sudah bersiap menyerang, tapi tiba-tiba Qiang datang ke sana seorang diri dengan meminta izin kepada Zuyan kalau ia bersama Yin sebenarnya akan menikah dan ia ingin berbicara dengannya sebentar saja. Di sini Qiang menagih janji menikah yang Yin berikan kepada dirinya, namun Yin tidak bisa menepati janji tersebut. Lalu Qiang mengatakan kalau ia tak pernah menyesal untuk mencintainya, dan ia pun mengajaknya untuk menikah saat ini juga dengan arak pernikahan yang sudah ia siapkan, yang ternyata arak tersebut sudah berisikan racun. Terlihat Qiang yang langsung mati di sana, yang membuat Zuyan menyadari kalau arak itu adalah racun. Ia pun mencoba menyelamatkan Yin, namun Yin tidak bisa diselamatkan. Dengan melihat hal itu, keadaan Zuyan menjadi terguncang, sehingga ia mengingat ketika mereka berdua berjanji untuk bersumpah saudara, yang membuatnya merasa bersalah atas kematian sahabatnya ini. Dan keesokan harinya penobatan sang kaisar baru pun akan dimulai. Namun ternyata Kaisar Xiaoming masih hidup dan datang ke sana dengan membawa sebuah bukti pemberontakan yang Jing Huan lakukan. Lalu di sini Zhao King pun mengatakan kalau ini merupakan rencananya demi balas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh Jing Huan dengan cara yang sangatlah kejam, yang membuat Jing Huan menjadi marah dan akan membunuhnya. Kemudian Fei yang menyadari kalau ini merupakan rencana Zhao King juga, ia pun langsung menusuk Zhao King hingga tembus ke jantungnya Jing Huan, yang membuat Jing Huan pun mati di sana. Zhao King yang terluka parah langsung dibawa oleh Fei untuk pergi dari sana. Namun para prajurit kerajaan tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja karena telah mengacaukan istana. Lalu datang Zuyan untuk menolong mereka dengan membiarkan mereka pergi dari sini, sementara ia akan menghadapi para prajurit itu demi permintaan maaf atas perbuatannya yang selama ini telah mengkhianati teman-temannya. Dan singkatnya, beberapa tahun kemudian, terlihat kerajaan Shan yang telah kembali damai. Di sisi lain, Shen bersama Wenxi yang saat ini berada di makam milik Yin dengan memberitahukannya kalau ia bersama Wenxi sudah menikah. Bahkan perguruan Sangyang saat ini telah kembali dan ia yang menjadi pemimpinnya. Di tempat lain terlihat Bai Mo saat ini menjadi tabib yang sangat terkenal di sebuah kota, dan ia tidak akan pernah melupakan jasa gurunya tersebut yang sudah mengajarinya. Sementara Zhao King saat ini sudah bahagia bersama Fei, dan ia yang masih hidup dikarenakan racun yang di dalam tubuhnya sudah berhasil dikeluarkan oleh Bai Mo.
Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit terang dari ningali film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundanes.